Kan beliau tuh yang nyibak, jadi karena saya udah ketakutan tuh kan, udah mencekam banget. Jadi dia nyibak korden, terus gitu kan. Terus saya lihat, waduh. Rumah ini pada saat dibangun ada orang yang kecor tembok. Jadi jenazahnya tuh utuh-utuh masih ada di bawah rumah, Bang. Oh, ditanam di bawah rumah maksudnya? Gila, merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Catchblog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah menghadirkan lagi nih salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi dulu tahun 2088. Kebanyakan. Oke, langsung kita kenalan siapa narasumber kita kali ini. Halo Bu. Halo Bang Siapa Badru. namanya nih Bu? Saya Vivi. Bu Vivi. Tinggal di mana Bu Vivi nih? Saya dari Cinere, Depok. Dari Depok berapa mobil nih yang Ibu lihat nih? Ya 10.000 lah kurang lebih. Mau dihitungin? Iya. Bercanda Ibu Vivi ya. Kita terima kasih Bu nih nyempetin waktunya. Nah, Sama-sama. ini kejadian di daerah mana nih Bu? Di salah satu kota di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Oh, Bandung. Oke. Oke, siap. Tahan dulu ya Bu ya. Gak usah lama-lama lagi. Cari posisi terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bu Vivi? Kisah pengalamannya nih Bu? Oke, jadi semua bermula pada saat ayah saya dipanggil dinas ke kota B. Beliau itu dulu adalah seorang penerbang di Jakarta, dan pada saat beliau masih jadi penerbang di Jakarta, saya masih kelas 3 SMA waktu itu. Terus kita sepakat untuk pindah ke Bandung juga, dan supaya saya di sana dapat perguruan tinggi yang bagus, jadi ayah saya sepakat untuk membawa saya ke Bandung, gitu. Dan kita pada waktu itu cari rumah lah, yang jelas lah nomor 1 untuk tinggal di sana. Nah, sebelumnya Ibu tinggal di mana nih Bu? Di Jakarta dulu. Oh, di Jakarta. Jadi karena beliau dinasnya dipindahin ke Bandung, ayah tuh beli rumah di Bandung. Oke. Gitu. Tapi karena rumahnya itu masih, zaman dulu kan perumahan masih minim ya di Bandung, sekitar tahun 2005 kejadiannya. Lalu ayah alhamdulillah dapat rumah di sana, tapi harus bangun. Karena zaman dulu ya untuk developer masih kurang ya. Pada saat rumah itu dibeli dan proses membangun, kami tentu harus mencari kontrakan. Karena dari saya kelas 3 SMA mau ke kuliah itu kan prosedurnya sebentar lagi harus cari tempat kuliah gitu di Bandung itu. Nah, akhirnya ketemulah satu rumah kontrakan di daerah Bandung Utara. Rumahnya bagus banget, pemandangannya keren, terus asri lah, dan rumahnya besar, tanahnya tuh sekitar 450 sampai 500 meter. Oh, persegi pastinya ya. Persegi. Iya, kadang salah persepsi Bu, 400 meter itu luas amat, dia ngitung panjang jalanan gitu kan. Padahal kan kalau rumah itu kan 400 meter kan gini ya, kotak gitu ya. Iya. Gitu. Pada mikir orang-orang teman-teman 300 meter gede amat, dia ngitungnya panjang Bu. 450 sampai 500 meter Iya, persegi. kotak, persegi. Begitu sampai di sana, saya happy lah. Karena kan di Jakarta rumah kami biar di tengah kota kecil gitu kan. Terus halamannya juga nggak luas. Nah, kalau ini dia di perumahan atau di perkampungan atau gimana Bu? Rumahnya ini. Jadi masuk perkampungan dulu, kayak tipe klaster-klaster sekarang. Oke. Perumahannya itu, jadi jalan desanya itu nanti masuknya tuh ke kiri, terus dia agak menurun.
Jadi kayak agak menukik gitu tanahnya. Begitu masuk perumahan sebelah kiri itu punya Pak RT. Ini karena penting dalam cerita harus saya ceritain ya. Masuk itu rumah Pak RT. Nah, saya ngontraknya tuh punggung-punggungan tuh sama rumah Pak RT. Dan karena dia turun menukik gitu, dan rumah saya jadi di hook gitu. Jadi turun, terus belok begitu. Nah, karena konturnya menukik, jadi ada selokannya gitu. Untuk supaya jalur air kalau hujan. Sebelum saya ngontrak di sana itu yang punya adalah ibu-ibu tua. Ibu-ibu tua etnis Tionghoa yang wah baik banget sih beliau. Jadi kita maulah gitu ngontrak di rumahnya. Dan pada saat itu aja kita ngontrak dengan durasi 3 tahun itu dia kasih ke kita harganya 25-an lah. 25 juta? Oh zamannya itu ya. Tapi kita juga nggak keberatan sih, emang rumahnya bagus gitu. Terus ya tahu sendiri Bandung Utara lagi kan dingin ya kan. Dapatlah hawa-hawa gunungnya ya. Ya. Awalnya kita belum tempatin rumah itu. Jadi sebulan 2 bulan kita bersihin dulu lah biasa. Kita cat ulang yang perlu dicat ulang. Terus ya kita adjust lah. Apa yang perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu sekeluarga. Dari Jakarta itu kebetulan karena saya anak paling kecil. Saya 4 bersaudara sebenarnya. Saya anak paling kecil. Kakak-kakak saya tuh yang 3 sudah menikah duluan. Jadi otomatis rumah sebesar itu tuh yang tinggal hanya saya, ibu saya, dan ayah. Yang lain udah pada misah. Dan tinggalnya di kota lain, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya gitu. Jadi nggak pernah nyatu lah. Udah gitu kita juga punya satu pembantu, udah tua juga dari kampungnya ibu ya. Umur berapa tuh Bu kira-kira? 64 lah kurang lebih. Tadinya sih saya bilangnya nggak perlulah membantu. Karena meskipun rumahnya tanahnya besar, tapi dia terdiri dari 2 kamar aja. Sisanya halaman luas. Dia kan paham ya rumah model hook gitu. U begitu atau C lah. Nah dia tuh rumahnya di tengah. Rumahnya di tengah terus mepet jalan desa. Jadi cuman mepet kanan, yang kirinya nge-L ini semuanya tanaman gitu. Paham. Alhamdulillah kita mulai nempatin ini rumah. Oh udah rapi semuanya, kita masuk. Malam pertama, sampai malam ke-7 tuh baik-baik aja. Kita happy lah bertiga. Saya, ayah, ibu tuh happy. Nah, pada saat hari ke-7, ayah harus dinas ke luar negeri. Karena ayah dulu biar penerbang tapi seorang riset ya. Beliau penerbang riset. Jadi beliau harus pergi ke luar negeri itu selama 1 bulan lebih lah. Nah, beliau diperkenankan membawa istri waktu itu. Jadi ibu saya sangat beruntung. Dia selalu diajak pergi-pergi. Jadi ya mau nggak mau yang di rumah hanya saya dan si Imbo. Oh, Simbo nginep? Simbo nginep. Oh, nginep. Nah, Oke. tapi karena kamarnya Simbo itu nggak di dalam, jadi dia di luar. Jadi sistem bangunannya tuh kayak L ke sini, L ke sini. Jadi Simbo menempati sayap kanan belakang lah. Pada saat itu kan mulai les-les tuh, karena dari SMA mau ke perguruan tinggi kan mulai les kayak persiapan PMDK atau apa sih, Sipenmaru lah ya zaman dulu atau apalah itu. Jadi belajarnya intens gitu. Nah, kontur kamar saya itu di sebelah ruang tamu. Jadi ini masuk, pintu masuk, ruang tamu, sebelah kiri itu kamar saya. Nah kamar saya itu jendelanya tuh bersebelahan dengan halaman yang di samping tadi. Jadi begitu masuk kamar, ada tempat tidur, meja belajar saya di depan tempat tidur. Dan meja belajar saya itu sampingnya jendela. Jadi kalau saya lagi belajar, ini meja belajar saya, lengan kiri saya ini udah jendela. Malam ke-7 tuh. Lagi belajar, serius, tiba-tiba kayak ada yang ngetok di jendela. Tok, 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 tok gitu. Dan rasanya tuh karena gimana ya, karena tangan nempel ke jendela kan berasa ya tok-tok, diketok gitu kacanya. Tapi suara ngetoknya tuh kayak nggak ngetok orang normal, Bang. Kalau kita ngetok kan pakai buku-buku jari kan begitulah ya suaranya tok, 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 tok gitu. Kalau ini enggak, kayak orang bawa koin terus di tok, 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 tok gitu. Saya pikir
kucing kali atau apa, karena hari itu sunyi lah, sekitar jam 8 sampai jam 10-an, karena saya tipikal orangnya kalau nggak belajar malam nggak masuk gitu. Terus saya pikir apa gitu kan, ya udah saya cuekin aja, saya diemin. Nah, sejam kemudian sekitar jam 10 setengah 11-an, suara ketokannya berasal dari ruang tamu teras belakang. Jadi ini kamar saya, tengah kamar mandi, terus ini kamar orang tua. Nah ini ada pintu ke teras belakang, yang udah jelas halamannya juga luas. Nah itu ketokannya dari situ. Terus saya bingung, kok ketokannya sama. Belajar itu saya hentikan sebentar, saya keluar. Apa ya tadi gitu kan ya. Terus saya sampai keluar kok ke rumah. Maksudnya keluar dari rumah gitu lewat pintu depan. Apa sih, atau mungkin karena baru ditempatin rumahnya, mungkin tukang jualan kali yang saya nggak familiar, namanya saya dari Jakarta kan. Dulu kan di Bandung kan juga ada sate, tapi tukang jualannya pakai kecrekan gitu bang. Oke, kaget, maaf. Si Agoy, maaf Bu. Maaf, nih emang sering ngagetin si Agoy. Loh, siapa penonton di rumah? Oke. Berkumis. Saya kaget, ada yang lompat. Suara ketukannya tuh berjalan tuh di sekeliling rumah. Tek 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 tek. Apa tukang mie tek tek ya? Tapi saya keluar barusan nggak ada siapa-siapa gitu. Dan perumahan itu sepi banget, sepi banget. Tahun 2005 di Bandung Utara tuh bener-bener masih maknyos lah sepinya ya. Udah gitu, udahlah, saya nggak peduliin. Simbo nggak denger apa-apa, dan karena saya orangnya nggak pernah ya mendapatkan pengalaman seperti itu waktu di Jakarta, ya saya pikir ya udahlah gitu. Udah tuh tidur dengan tenang, santai. Paginya juga nggak ada apa-apa. Sampai saya ujian Sipan Maru waktu itu sampai selesai, lalu saya dapat perguruan tinggi di sana. Alhamdulillah dapat juga di Bandung. Alhamdulillah. Jadi jarak antara saya waktu itu sering diketok sampai saya selesai ujian tuh itu close tuh, nggak ada apa-apa. Berhenti Berapa lah. bulan tuh kira-kira? Nggak jauh sih ya, sebulanan lah. Oke, sebulanan ya. Sebulanan tuh aman tuh. Nah begitu saya mau jadi mahasiswa tuh, itu sekitar zaman dulu tuh mahasiswa masuknya awal tahun ajaran pasti Agustus. Pada saat bulan Agustus mulai orientasi lah ya, orientasi mahasiswa baru, itu mulai lagi tuh. Jadi pada saat ospek kan 7 hari itu, hari ke-7-nya kan udah capek banget pasti kan. Ketemu sama senior-senior dari jurusan-jurusan yang banyak gitu kan. Udah tuh, malam tidur. Ini dia nih, begitu lagi enak-enaknya tidur, itu di bawah tempat tidur kayak orang lagi ngulek. Gimana sih suara orang ngulek sambal, krokok, 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 sama batu-batunya gitu kan ya. Sampai saya ke bawah gitu, nengok ke bawah ranjang gitu. Apaan sih, nggak ada apa-apa, nggak kelihatan apa-apa. Karena mungkin faktor lelah juga ya, jadi takutnya tuh cepet gitu. Karena saya sadar waktu itu bapak saya sempat udah pulang, tapi dinas lagi gitu. Jadi benar-benar di rumah itu tuh bapak dan ibu saya tuh jarang banget nempatin. Benar-benar pure itu rumah khusus buat saya kuliah, intinya gitu. Setelah denger kayak orang suara ngulek di bawah tempat tidur, berhenti tuh. Akhirnya teror selesai gitu kan ya. Ternyata saya salah. Begitu lagi tidur, lagi enak-enak, itu kayak ada angin besar di dalam kamar. Kayak ada angin ribut gitu, dan suaranya kedengeran gitu. Gitu. Dan hawanya lebih dingin. Terus lampu tuh kedip-kedip, lampu kamar tuh kedip-kedip, beret-beret gitu. Kenapa, saya pikir. Saya bangun gak ada siapa-siapa, tapi udah mulai ketakutan sih itu. Udah mulai berasa tuh ya? Asli sih. Kok bisa gitu berangin, dan anginnya tuh bener-bener kena rambut gitu. Rambut kita tuh sampai bergerai gitu loh, kena angin, tergerai kena angin. Padahal itu di kamar yang ketutup, di malam hari sekitar jam 10-an, gak ada siapa-siapa gitu. Udah selesai, anginnya berhenti nih. Wah, anginnya kok berhenti gitu, teman. Udah mulai takut, tutup tuh selimut kan. Udahlah tutup selimut aja, kebetulan hawanya lebih dingin. Begitu tutup selimut,
Itu Bang Badru. Bisa kedengeran orang suara bisik-bisik. Kayak ada orang banyak ngobrol di kamar saya sambil gimana sih kalau kita lagi ada event di kawinan atau apa, orang riuh lah Rame ngobrol. gitu ya. Jadi kayak tapi bisik-bisik gitu kayak gitu tapi banyak gitu. Dan kita tuh kayak sadar gitu, oh ini pasti lagi ngegibahin saya nih gitu. Kayak seolah-olah kayak lagi ngomongin saya, tapi saya nggak bisa tahu omongannya apa gitu. Iya. Cuma suara gitu ya. Tapi deket banget gitu, gitu. Dan banyak suara kayak krek gitu. Kayak kalau kita suka ngerek-ngerekin apa? Buku jari itu loh. Kretek. Nah, kayak gitu. Itu apa gitu nggak tahu saya. Udah selesai, itu berlangsung terornya sekitar sejaman. Akhirnya angin dan suara bisik-bisiknya selesai. Itu waktu itu ibu tetap stay cool. Ada suara-suara kayak gitu. Wah, boro-boro Bang. Gimana mau stay cool? Jelas-jelas ibu bapak saya nggak ada di rumah. Iya sih. Terus Simbo udah jelas-jelas di sayap kanan belakang. Nggak masuk ke bangunan utama. Ya kan? Udah bukan ngeri sedap lagi, udah nggak ada sedapnya Bang. Iya. Udah dak-dik-der waktu itu ya. Wah, dak-dik-duk-der udah. Iya. Akhirnya ya yang bisa saya lakuin cuma ngumpet di selimut gitu. Karena waktu itu belum ada SIM untuk pergi dari situ lah gitu. Padahal rasa hati tuh kayaknya udah pengen cepet kabur gitu. Tapi nggak ada yang bisa dilakuin gitu, kayak nge-freeze gitu. Iya. Jadi selama sejaman itu ya udah gitu. Dengerin aja sama kepo sih. Ini ngomongin apa sih gitu. Suaranya tuh berbisik. Tapi kadang-kadang kedengeran nama saya disebut. Cuman saya nggak tahu gitu loh, gibahin apa gitu. Karena tahun 2005 belum ada gibah misteri Bu. Belum. Berarti bukan gibah misteri waktu itu ya. Oke. Lanjut lagi Bu. Jadi semua kejadian itu berlangsung selama 1 jaman lah kurang lebih. Oke. Kalau perkiraan saya ya. Semua bisikan itu selesai, saya buka selimutnya, lampu yang tadinya berkedip-kedip berhenti. Tapi dari atas atap Bang Badru, saya lihat jelas ya. Ada seorang, gimana sih kayak di film Harry Potter tuh, kayak Dementor. Oh iya tahu. Berjubah hitam. Dan pada saat dia ngelewatin lampu kamar, karena dia datangnya dari atap gitu kan ya, terus lampunya juga dari atap, itu jubah Dementornya dia itu tuh nutupin lampu. Itu yang bikin kedap-kedip sebenarnya dia gitu. Karena dia lewat-lewat gitu, gimana sih kalau ada lampu nyala, terus jubah hitam berkibar-kibar di depannya. Iya. Jadi kayak sekelibat-kelibatan gitu ya. Dan gak kelihatan mukanya, karena kayak hoodie-nya tuh panjang ke depan gitu. Asli Dementor banget itu. Iya. Gitu. Saya pikir apa dia yang barusan ngegibahin saya ya. Tapi di situ saya udah gak kuat lagi. Begitu saya lihat tuh Dementor, saya keluar menuju ke kamar Simbo. Akhirnya saya tidur di kamar Simbo sampai pagi. Pas paginya Simbo nanya, kenapa Mbak? Kok malam-malam ngetok kamar saya terus kita tidur sekamar lagi gitu kan ya. Kan ini kamarnya Simbo, kok Mbak mau tidur di kamarku? Wah, aku cerita sama Simbo dari A sampai Z, semua bisikan, semua ketokan. Dia nggak percaya tuh. Karena alhamdulillah Simbo tuh agamanya kuat lah. Sholatnya kuat, puasanya kuat, ngajinya kuat gitu. Hari itu berjalanlah seperti biasa. Simbo pokoknya melirih-lirih lah, menghibur lah. Enggak lah, nggak apa-apa, itu semua itu punya Allah gitu. Kamu nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, nggak usah heran. Alhamdulillah lah, karena Simbo tuh tua ya, udah tua jadinya banyak kata-kata yang menenangkan lah di hari itu. Biar lebih tenang lagi ya. Nah itu kejadiannya setelah itu ibu datang tuh, ayah ibu datang tuh nggak pernah ada gangguan apa-apa, aman jaya sentosa. Herannya tuh gitu, jadi kalau orang tua saya datang tuh nggak pernah ada aneh-aneh. Udah tuh ibu saya datang sekitar 2-3 bulan, ayah saya datang abis dinas. Nah suruh dinas lagi, ke luar negeri lagi, 2 bulan kali ini. Ibu ikut? Ikut, ibu pasti ikut. Enak ya jalan-jalan ya? Iya. Iya. Suami kerja, saya healing gitu ya? Iya, anaknya yang pusing, oh iya, di rumah, ditinggalin ya. di rumah angker. Bener. Halo, gitu ya? Udah tuh, orang tua pergi sekitar 2-3 bulanan waktu itu.
Itu dari penghujung tahun 2005 mau ke 2006. Nah ini nih giliran si Mbok nih. Malam-malam itu saya udah nggak ada gangguan tuh selama itu tuh, selama 2 bulanan. Pas 2 bulan terakhir setelah ibu sama ayah pergi, si Mbok pagi-pagi tuh teriak, menjerit dia. Malam itu habis hujan deras. Terus karena dia kamarnya di sayap bagian kanan belakang, yang misah dari bangunan rumah, ada terasnya sendiri kecil gitu. Jadi sebelum ke kamarnya dia ada teras kecil, warnanya putih lah keramiknya gitu. Itu satu keramik itu udah nggak warna putih lagi, tapi penuh dengan tapak anak-anak kecil dari tanah. Kayak anak kecil, bayi loh. Terus lari-larian di tanah sekitar halaman, terus jalan-jalan ke teras depan kamarnya dia. Di situ baru dia takut, dia ngomong ke saya. Dia waktu itu sempat minta maaf sih sama saya gitu. Karena pada saat saya datang ke kamarnya ketakutan, dia tuh setengah nggak percaya gitu. Kayak, anak majikan, cemen banget sih. Ada rasa gitu. Ternyata kena karmanya dia. Di hari itu dia ngalamin sendiri. Dia udah mulai galau tuh kerja. Udah mulai dia nggak mau tinggal lagi di sayap kanan belakang. Jadi setiap malam kalau ayah ibu saya lagi nggak ada di rumah, dia minta tidur di bangunan utama. Tapi tidur di bangunan utama pun nggak membantu dia. Karena setiap malam dia kan tidur depan TV. Jadi ini kamar saya, di sini kamar TV. Nah dia tidur di tempat TV lah. Dia bawa kasurnya gitu. Nah sebelah sini ini kan udah jendela besar yang pemandangannya udah ke halaman luar belakang. Dan itu ada teralis-teralis, zaman dulu kan teralisnya kan begitu ya Bang ya. Kayak jeruji-jeruji tegak lurus gitu-gitu. Okay. Nah itu dia diketok-ketok juga. Diketok-ketok juga sampai malam-malam dia bangunin saya. Mbak, denger gak tuh suara orang ketok-ketok? Kok di kamar tengah banyak orang ketok-ketok ya gitu. Terus saya ikut keluar. Gak ada Mbok. Akhirnya si Mbok tuh ketakutan, akhirnya dia juga ikut tidur di kamar saya. Ya udah, akhirnya kita tidur sekasur lah karena kasurnya besar kan. Saya tidur sebelah kiri, si Mbok tidur sebelah kanan. Pada saat kita udah mulai pulas tidur, saya dengar suara ketokan lagi dari jendela sebelah kiri saya. Begitu saya bangun, saya lihat jam, udah sekitar jam 2-an malam deh tuh. Tengah malam cukup mencekam. Saya lihat si Mbok biasa-biasa aja gitu. Dia nggak ngeluarin suara apa-apa. Masa iya dia kurang kerjaan ngetok-ngetok dari kaca samping. Tapi malam-malam. Posisi Simbo melek atau tidur? Tidur. Tidur. Menghadapnya juga membelakangi saya gitu. Dan depannya Simbo yang sedang tidur itu depannya tembok, bukan kaca. Sampai saya liatin tuh tempat tidur saya. Mungkin tempat tidur saya kan dulu dari besi ya. Apa suara besi ya, ketek-ketek kadang kan suka ada baut-baut yang lepas-lepas gitu apa gimana gitu. Itu enggak juga. Udah tuh baru saya, wah giliran selesai sama Mbok ke saya nih. Benar, pada saat saya udah mulai nggak ngantuk lagi, tek begitu tuh, dan kencang. Nggak berhenti. Akhirnya saya kesel, saya ambil sendal, itu aja sampai saya lempar itu kaca. Berisik gitu. Nah di situ tuh keberanian mulai muncul. Dan berhenti sih, untungnya nurut. Oke, langsung gak ada suara itu? Langsung gak ada suara. Si Mbok masih tidur? Masih tidur. Dan saya gak bisa tidur sampai subuh. Karena mengingat kejadian flashback yang ada suara bisik-bisik dan dementor tadi kan saya takut gitu. Ntar abis ketokan si dementor keluar lagi gitu. Tapi alhamdulillah sih malam itu enggak gitu. Tapi saya gak bisa tidur gitu. Nah pas paginya tuh, si Mbok bangun lah, biasa dia mau sholat subuh. Saya tanya, Mbok maaf ya semalam saya berisik gitu. Loh kenapa Mbak? Tuh lihat sendal semuanya udah di bawah jendela. Aku udah gak sabar, saya bilang. Karena berisik banget, jadi si jendela semalam aku lempar sendal. Mbok denger gak gitu? Dia bilang, aku gak denger apa-apa, aku lelap banget tidurnya. Jadi kayak momennya itu kalau yang diganggu si A, ya si B gak denger. Yang diganggu si B, si A gak denger. Modusnya tuh selalu begitu. Udah, terus sekitar selang
sebulan lagi orang tua datang ke rumah. Oke. Akhirnya mereka udah selesai lelah segala macam, saya ceritain. Wah, kondisi rumah ini ternyata angker ya, Mah. Kok saya ngerasa nggak enak banget sih ceritanya, ada diketok lah, terus ada langkah-langkah kaki kecil yang nyeplak di belakang lah, pokoknya saya ceritain semua. Orang tua saya nggak percaya pasti. Ya kan, gimana mau percaya karena dia mereka cuman datang, tidur, kerja kayak gitu. Jadi pada saat mereka datang, orang tua datang kan Simbo balik lagi ke kamarnya di belakang. Simbo kayaknya diganggu apa, dia nggak cerita, nggak kuat, tahu-tahu hari itu bajunya udah di depan kita, saya mau pulang ke kampung sekarang juga. Wah, Resign. Wah. Pokoknya saya mau pulang, Bu, saya mau pulang. Ngelihat dia nangis-nangis dan udah tua, Ibu ya udah nggak apa-apa, kamu nggak bisa pulang sekarang. Karena waktu itu momennya mau Idul Fitri lah ya. Jadi udahlah kamu sehari lagi apa 2 hari lagi di situ. Udah. Terus ibu sama bapak ya karena mereka riset, jadi mereka sering pergi juga. Padahal momennya tuh banyak Idul Fitri. Jadi di rumah saya mambok lagi nih menjelang kepulangan Simbo pulang. Pas siang ibu berangkat kerja sama bapak, saya kan sama Simbo masih di rumah itu kan. Simbo pokoknya udah nggak mau sendirian lah. Pokoknya dia suruh kerja lagi, nyuci apa pokoknya yang misah sama saya itu dia udah nggak mau. Jadi pada saat siang itu padahal saya sama Simbo lagi makan, itu sosok berjubah hitam itu yang meneror saya pada malam hari waktu itu siang-siang pun datang. Dia muncul juga dari arah atap. Jadi kita lagi makan lampunya kedip-kedip. Karena dapur kita tuh nggak ada bukaan keluarnya gitu loh, jadi pencahayaannya kurang. Jadi kita mengandalkan cahaya dari lampu. Nah itu lampunya kedip-kedip. Begitu ngelihat gini kita berdua ke atas, itu si jubah datang. Akhirnya Simbo bener-bener udah nggak mau nginep lagi di rumah. Saat itu juga dia minta tolong dianterin ke rumah Pak RT. Dia nginep di rumah Pak RT sampai besok. Akhirnya kita beliin dia tiket bis pulang. Ngungsi? Wah gila, serem banget ya. Terus? Karena dia minta ngungsi di rumah Pak RT dan saya juga takut lihat si sosok jubah hitam itu berani datang siang-siang nggak malam lagi, ya saya juga ikut ngungsi rumah Pak RT. Oh, ikut ngungsi juga. Sampai malam Isa lah keluarga saya apa orang tua saya datang, baru saya berani pulang. Tapi Simbo tetap di rumah Pak RT sampai besok harinya karena tiket bisnya dia tuh besok gitu. Iya. Jadi saya sendirian yang pulang ke rumah. Itu ibu masih ketawa-ketawa sama saya. Aduh, zaman hari gini nggak ada. Pokoknya kita sekeluarga tuh logis ya namanya. Kita keluarga riset gitu ya. Iya. Udahlah gitu. Itu semua bukan akal sehat. Berpikir yang logika aja gitu. Lagian itu di agama ada ya begitulah semua nasihat orang tua ya. Iya. Oke lah, saya bilang ya udah, Mbok biarin aja di sana. Malamnya sebelum Simbo pulang itu, kan saya di rumah jadi cuman tinggal ayah, ibu sama saya kan. Oke. Jadi pada saat malam itu saya nempatin kamar saya, ibu nempatin kamar mereka. Nah pada saat malam itu saya lagi tidur sekitar jam 11-an malam. Padahal udah enak gitu ya kayak gimana sih namanya orang tua ada di rumah lega ya kan. Tiba-tiba jam 11-an malam diketok lagi. Dan ketokannya tuh prosesnya bukan yang tek berhenti. Tek berhenti. Ini enggak tek udah begitu. Ada 10-15 menit tuh saya sampai aduh dia lagi datang ya kan. Apa sih nih gitu. Akhirnya saya kesel. Udah saya tidur di depan TV aja. Jadi depan TV ada sofa panjang. Nah sofa panjangnya itu nempel sama jendela luar. Pada saat saya lagi tidur, dapatlah kira-kira kurang lebih sejam tuh. Dari saya pindah lah dari kamar. Ibu saya dengan panik bangunin saya. Vivi, bangun. Kenapa, Mah? Mama kok kayak denger ada orang pakai gagang sapu mainin teralis di sebelah kamu. Jadi gretek gitu, gimana sih kayak ada anak bocah mainin pagar gitu, gretek, dan itu nggak berhenti. Kamu nggak denger apa? Itu kan keras banget dan itu di sebelah kamu. Kenapa kamu nggak bangun?
Jadi ini sofa nih, misalnya nih saya nih tidur di sofa. Ini sebelah sini nih jendela ngarah ke halaman luar dan itu teralisnya kan vertikal gitu. Iya, iya. Jadi seolah-olah tuh kayak ada orang dari luar yang pakai gagang sapu tuh giniin tuh kretek mondar-mandir. Kok kamu nggak denger? Tuh sekeras itu nggak denger. Saya juga bingung ya. Kan kalau logika ya kayak gitu mah orang pasti denger. Oke. Orang di sebelah kita kan. Akhirnya saya bilang sama ibu, ayo kita cek deh mah. Sekarang mama percaya kan kalau selalu ada suara-suara gitu, ibu saya masih, apa ini nggak mungkin nih, pasti ada yang iseng di luar. Karena kan rumah kita kan halaman belakangnya langsung menuju ke jalan komplek kan, takutnya ada orang lompat atau gimana gitu kan. Begitu keluar, buka pintu teras belakang, kosong nggak ada siapa-siapa dan ibu saya di situ baru pucet. Beliau baru percaya tuh kalau saya cerita-cerita saya yang selama ini saya ceritain tentang horor di rumah itu bener. Udah tuh nutup pintu, udah tidur gitu. Begitu tidur, saya dibangunin lagi sama ibu. Sekitar 15 menitan baru mulai nutup mata, dibangunin lagi sama ibu. Katanya dia dengar hal yang sama lagi, tapi saya nggak dengar. Suara itu lagi, ketek. Betul. Akhirnya saya kesel sama ibu. Ya udah coba kita jangan keluar ya, tapi kita sibak korden. Kan namanya dari teras itu kan keluar kan jendelanya besar jadi kita kasih korden kan. Nah ini dia bang, begitu kita lagi sibak kordennya bang, ibu saya tuh langsung teriak bang. Kenceng banget teriaknya di malam itu. Dan begitu kan beliau tuh yang nyibak, jadi karena saya udah ketakutan tuh kan, udah mencekam banget. Beliau yang nyibak kordennya, saya lihat kenapa dia teriak. Begitu saya tengok, tahu tengkorak biologi nggak bang? Oke, tahu ya. Tapi lebih gede bang, tingginya sepintu. Tinggi banget dong. Jadi ada hantu yang kayak jerangkong lah, kayak skeleton ya, kayak tulang manusia. Jadi dia nyibak korden, terus gitu kan. Terus saya lihat, waduh. Akhirnya saya ikut teriak juga. Jadi malam itu kita dua-duaan teriak. Akhirnya bapak bangun tuh dari kamar. Pas bapak bangun keluar dari kamar ngelihat kita teriak, apaan sih kalian itu gitu kan ya. Cuman bisa gitu-gitu doang tapi hantu tengkoraknya udah pergi. Bapak ngelihat waktu itu, Bu? Enggak. Oh, enggak. Jadi pada saat beliau keluar, kita teriaknya kenceng, itu udah nggak bisa itu. Udah nggak kelihatan lagi maksudnya. Sampai Pak RT yang di belakang itu dengar. Dia datang ke rumah kita itu sekitar jam 2. Oke, dengar suara teriakan itu. Dengar suara teriakan, kan dikiranya ya namanya komplek masih sepi ya bang. Terus RT kita kan dulu ya angkatan lah. Oh, angkatan. Jadinya kan dia takut ada apa-apa gitu. Sampai ngetok rumah kita, kenapa bu gitu. Ya, oh nggak apa-apa. Tadi lihat tikus gitu. Jadi kita masih nutupin lah. Gitu. Padahal harusnya dia curiga ya karena Simbo minta diungsiin ke tempat dia. Kita belum cerita tuh. Tapi saking orangnya baik aja sama nggak kepo gitu sama urusan orang, jadi tetangga mah dibantu gitu. Udah tuh baru sadar bahwa tuh rumah serem. Akhirnya Simbo pulang, terus ayah sering dinas juga, masih sering dinas. Ibu udah nggak pernah ikut. Ibu stay di rumah nemenin saya. Jadi kita berdua doang. Jadi kalau saya lagi kuliah tuh, pasti ibu saya pulang jam berapa gitu. Jadi selalu matchingin schedule. Jadi ibu selalu pergi kemana dulu. Terus nanti jam 5 pulang bareng gitu-gitu. Pokoknya kita nggak pernah mau sendirian di rumah. Iya, gede banget masalahnya, halamannya juga. Udah gede banget, angker lagi kan. Iya. Udah tuh. Di hari itu, ibu akhirnya nyuruh saya tidur sekamar sama beliau terus. Jadi rumah sebesar itu kamar yang kepake cuma 1. Udah tuh kita takut gitu. Terus kita bilang, kayaknya nih rumah terlalu sepi deh mah. Kita cari peliharaan yuk. Kita sepakat lah sama ibu. Udah deh beli anjing penjaga. Oh, anjing penjaga. Warnanya hitam waktu itu. Pada saat kita 2 bulan punya tuh anjing, tiba-tiba ada kasus lagi nih bang penampakan. Gimana tuh awalnya tuh? Jadi tuh anjing kurang lebih sekitar sore lah. Itu lagi ya kita lepas lah lari-larian di halaman ya kan. Dia lari dari halaman depan ke belakang, namanya juga letter U kan.
halamannya luas. Pada saat dia lagi di halaman samping tapi yang kiri, bagian belakang yang bersebelahan sama rumah Pak RT, dia itu gonggongnya tuh makin menjadi, tapi kita kan bisa ngeliat tuh dari dalam dia lagi ngapain gitu. Gonggongin siapa ya? Begitu kita lihat dia gitu, dia lagi gonggongin seorang perempuan. Jadi ini peliharaan kita tuh, anjing penjaga kita, terus ini pagar. Terus ini ada perempuan di luar pagar. Lagi megang pagar begini. Ngeliatin anjing saya aja begitu. Terus saya sama ibu saya bilang ini, dia suka kali ya sama anjing kita. Anjing kita tuh bagus loh. Apa dia mau nyolong ya? Penampakannya kayak orang biasa ya. Malah cenderung gemoy gitu. Jadi kayak perempuan sekitar tinggi 155-an terus agak gemoy gitu. Dia megangin pagar terus dia diem aja gitu. Pandangannya kosong. Kita tungguin tuh. Oh biarin aja lah, mungkin ART-nya siapa gitu ya, seneng gitu. Udah tuh kita nonton TV zaman dulu, zaman telenovela ya Bang ya. Oke, telenovela ya. Maria Mercedes. Sampai habis telenovelanya kok anjing tuh menggonggong kenceng terus diem terus gonggong lagi begitu terus. Kita lihat ternyata mbak-mbak itu masih di situ. Jadi kurang lebih sejam itu, padahal sore tuh jam 4 ya, jam 5 dia masih di situ. Terus akhirnya ya udah Devi, coba kamu keluar tanya si mbak-mbak itu nyari apa. Akhirnya saya keluar lah, tapi dari pintu depan tuh. Jadi keluar dari pintu depan karena di halaman samping, jadi saya ke samping tuh. Set, saya tanya mbak cari siapa, mbak kenapa? Dan itu nggak dijawab, diem aja. Diem aja dan dia tetap megangin pagar begini. Ekspresinya tuh datar gitu ya. Datar. Dan yang bikin aku serem lagi Bang, baru sadar. Kan ini pagar nih yang dia pegang. Tatakan bawah atau lantai bawah tuh kan nggak ada. Itu kan langsung got yang dalam itu. Begitu saya lihat dia nggak napak Bang. Nggak napak? Nggak napak. Mau napak di mana? Got Kan itu bawah. langsung selokan, got ke bawah. Terus? Kabur lah langsung. Teriak saya, gitu. Terus sampai Pak RT pun dari belakang tuh, dari rumahnya lari-lari tuh pakai celana pendek gitu ya. Ada apa? Pas dia lari, tuh perempuan hilang Bang. Jadi saya ngelihat prosesnya dia dari begini, diem, gak napak, terus bes saja, kayak asap. Dan itu nggak bisa dijelasin sampai sekarang itu siapa, kenapa. Dan pada saat proses itu semua, ibu saya yang udah takut juga, jadi dia suruh saya yang ngadepin, tapi dia di dalam ngeliatin saya gitu dari jarak jauh gitu. Jadi prosesnya si perempuan itu datang di situ dan gak napak, sampai Pak RT datang tuh dia tahu semua. Dan Pak RT datang terus teriak gitu ke saya gitu. Ada apa teh? Teriaknya sampai kedengeran ke rumah saya gitu. Saya pucat, terus ibu saya keluarlah bantuin saya gitu. Nyolek-nyolek gitu. Kayak ngode gitu, janganlah udah gitu kan ya. Mungkin kesian juga kali ya, dia kan juga tinggal di perumahan yang sama gitu. Saya bilang, oh nggak apa-apa, saya lihat ular tadi. Mana ularnya? Akhirnya saya bilang ke Pak RT, mungkin Pak, saya sih nggak lihat, tapi kayaknya turun lagi ke selokan. Karena selokannya tuh airnya deres memang. Nggak tahu, mungkin ada rembesan dari mana gitu. Nah udah kayak gitu, saya sama ibu ketakutan, akhirnya kita sampai keluar dari rumah itu, malam itu, kita nginep di hotel 7 hari. Wah, ngungsi ke hotel? Kita ngungsi ke hotel. Wah, itu Bapak belum pulang? Belum pulang. Oh, sampai ngungsi ya, gokil. Sampai ngungsi, karena kita udah gak tahan lagi Bang. Iya. Setelah 7 hari kita nginep di hotel, akhirnya Bapak pulang tuh. Karena Bapak pulang, jadi kita mau gak mau harus balik lagi ke rumah kan, dengan segala ketakutan kita. Nah, ternyata Bapak itu habis pulang dari luar kota juga, jadi bukan luar negeri. Habis riset di luar kota, bawa Pak D saya dari Jawa Tengah. Ini Pak D Ali mau ikut nginep mah di rumah gitu, dari Jawa Tengah. Oh ya udah, pas dia nginep, akhirnya kan tidur di kamar saya. Saya tidur sama orang tua saya pada saat itu, dan besok paginya pada saat kita sarapan, Pak D Ali cuma bilang gini, seru ya rumahnya. Terus kita bertiga diem.
Bapak kan nggak pernah diganggu kan. Terus dia bilang, kenapa Pak Ade? Kok seru? Emangnya berisik malam? Bukan berisik lagi. Pak Ade saya cerita yang diketok lah. Yang dia lihat sosok jubah hitam lah. Terus setelah sosok jubah hitam itu muncul, dia dengar orang ngaji juga. Terus udah gitu dia bilang, jangan takut. Semalam itu saya lihat lah, ya beliau ternyata punya kelebihan gitu. Oh, ngerti hal gituan ya? Ngerti hal-hal gituan. Padahal kita selama ini kenal, ya namanya Pak D saya nggak pernah cerita-cerita seperti itu gitu. Punya kelebihan, dia bilang, saya lihat rumah ini dulunya pada saat dibangun pernah ada orang yang kecor tembok. Semacam kayak tumbal proyek lah. Jadi jenazahnya tuh utuh-utuh masih ada di bawah rumah, Bang. Oh, ditanam di bawah rumah maksudnya? Gila, merinding. Jadi dia kecelakaan, kayak besi cor-coran dalam mungkin apa gimana gitu, terus dia jatuh ke situ, terus disemen aja gitu sama rekan-rekan kerjanya yang kebetulan nggak suka sama dia juga. Dan itu nggak satu, ada 2. Dan setelah kita nyocokin cerita, Pak Ade saya bilang yang satu itu jerangkong yang kita lihat atau kerangka setan yang kita lihat sama yang di bawah tempat tidur. Jadi dua-duanya itu sebenarnya kayak minta tolong. Sampai mereka kering kisut jadi tengkorak karena dicor hidup-hidup. Akhirnya setiap mereka ngetok gitu tuh kayak suaranya kayak koin itu sebenarnya tulangnya sendiri. Oh, tik-tik, iya. Jadi suaranya nyaring memang. Emang beda lah sama suara biasa gitu. Iya. Terus saya nanya sama Pak Ade saya, kok Pak Ade tahu gitu? Iya, karena semalam saya berusaha interaksi sama mereka. Berusaha mencari tahu, saya ajak dialog. Jadi ternyata rumah itu tuh kayak portal yang diperparah dengan adanya 2 kuli bangunan yang kecor. Jadi positif sama negatif nyampur di situ. Jadi kenapa ada orang ngaji dan segala macam. Jadi yang serem banget juga ada, yang baik banget juga ada. Dan beliau juga bilang, pada saat saya, ya mungkin meditasi ya bahasanya dia ya. Pada saat saya meditasi ke belakang, saya lihat rumah kamu ini dulunya kuburan. Jadi kuburan, udah digali, dikeduk, terus ada kuli bangunan juga kecor, jadi menambah serem. Tapi nggak salah juga sih, karena ngelihat kontur perumahannya yang nurun gitu kayak kok berani gitu ada developer tanah menurun gitu dia bangun aja gitu. Karena terlalu beresiko longsor, gampang longsor kali ya. Betul. Nah udah deh kayak, tapi ada satu kelegaan sih Bang, jadi kayak kita tuh tahu gitu, oh histori rumah ini nih seperti itu gitu. Nah pada saat Pak Ade saya selesai cerita di sarapan pagi itu, Mamah penasaran, Ibu penasaran. Telepon yang punya rumah. Telepon yang punya rumah, Ibu apa kabar? Baik-baik. Kebetulan juga pada saat itu udah mulai mau akhir masa kontrak. Kita mau bicarain nih, mau selesai kontrak gimana, apa yang harus diperbaiki ya biasalah. Kita juga hubungannya baik. Nah beliau datang, terus nomor 1 yang dia lakukan adalah dia nggak mau duduk Bang. Nggak mau duduk? Iya, yang punya rumah aja nggak mau duduk di kursi kita di ruang tamu itu. Tapi masuk? Masuk. Itu juga setelah dipaksa Bang. Ayo mau masuk, kayaknya gagap gitu, nggak mau masuk, takut banget. Akhirnya anaknya datang, akhirnya dia masuk duduk, ditemenin sama anaknya. Saya sama ibu sama bapak sama Pak Ade lihat-lihatan, tapi Pak Ade saya sih udah ketawa-ketawa aja karena dia udah tahu lah. Ibu saya nanya baik-baik, Ibu mau tanya, selama ibu di sini gimana, betah ya, rumahnya bagus nih, kita udah mau selesai akhir kontrak gitu. Terus kebetulan juga rumah yang kita lagi bangun itu butuh perpanjangan 6 bulan lagi karena belum selesai lah. Saya boleh nggak perpanjang setengah bulan lagi di sini? Karena kan sebulan lagi kontrakan kita selesai nih. Dia bilang nggak boleh, udah biarin aja, kalian pergi aja. Untuk keselamatan kalian. Ngomong gitu? Padahal kita udah tahu gitu histori rumah itu gimana gitu. Iya. Untuk keselamatan kalian. Maksudnya keselamatan kita apa Bu gitu. Terus dia bilang gini, emang kalian betah tinggal di rumah ini? Saya bilang betah-betah aja gitu. Rumahnya bagus, asri gitu. Emang kuat tinggal di sini, nggak pernah diganggu. Nah di situ kita kulik. Emang ibu kenapa? Gitu. Baru dia cerita,
selama saya tinggal di sini saya nggak pernah bisa tidur. Dan gangguannya sama, akhirnya kita curhat-curhatan gitu, yang ketokan, yang hantu jubah hitam, yang orang ngaji, itu semua dialamin juga. Bahkan di selokan itu terkadang suka ada kayak ikan, lele, tapi kalau dicari tuh ngilang-ngilang gitu, gaib. Tapi kita bisa dengar tuh suaranya, kalau menurut dia ya, itu ceritanya dia. Jadi sama dia tuh nggak diperbolehin, pokoknya 6 bulan tidak boleh diperpanjang. Akhir masa kontrak harus segera pindah gitu. Karena rumah ini udah nggak mau saya kontrakin lagi gitu. Udahlah akhirnya kita nyerah. Ya udah deh Bu, makasih gitu. Tapi kalian baik-baik ya gitu, jangan sampai ada apa-apa gitu, banyak doa gitu. Oh tenang aja Bu, kita mah alhamdulillah baik-baik aja gitu. Karena kita juga sering pergi, mama saya ngelesnya gitu. Nah, pada saat akhir kontrak, ibu saya penasaran lagi nih. Lagi beberes gitu, kita telepon Simbo kali ya. Kok kenapa dia sampai parno kayak gitu? Ditelepon lah nih Simbo. Pak ade saya masih ada di rumah waktu itu. Jadi sampai periode akhir kontrak, karena beliau ketahuan bisa lah gitu ya, bantuin kita dari hal-hal yang kayak gitu, kita benar-benar minta dia untuk stay gitu. Dan alhamdulillah sih setelah didoa-doain sama beliau, agak menurun memang. Kita nelfon Simbo, Mbok kenapa gitu. Ternyata malam itu dia tinggal di kamarnya, dia tidur di kamarnya, diketok juga pintunya, begitu dia buka, itu satu halaman anak kecil semua Bang. Gila. Satu halaman? Satu halaman yang karena dia tinggal di halaman luar sayap kanan kan, itu satu halaman anak kecil semua. Dan itu dengan bentuk-bentuk yang udah, ya mohon maaf ya kepalanya nggak utuh kayak gitu. Berdarah-darah. Jadi bukan anak kecil yang kita lihat lucu-lucu gitu, enggak. Seolah-olah kayak mau ngejawab gitu. Ini loh telapak kaki yang kamu lihat waktu itu tuh kami gitu. Makanya beliau paginya kan langsung beberes, bebenah, saya mau pulang. Gila, kena mental dia ya. Mental. Gila, serem amat. Pak ade saya mah ketawa-ketawa aja. Tapi dia bilang, insya Allah nanti rumah ini saya doain sampai kalian selesai pindah. Kan saya udah bilang rumah ini bekas kuburan. Ya udah kita mendekatkan diri aja lah sama yang kuasa. Nah setelah Simbo cerita begitu, dia lihat banyak anak-anak kecil dengan bentuk aneh, dia juga sering diketok-ketok. Jadi tadinya tuh kamar dia nggak pernah diketok Bang. Tapi entah malam itu kayaknya semua godaan dan semua gangguan itu kayak ditumpukan ke kamarnya dia gitu. Yang diketok lah, yang suara-suara orang berbisik lah, yang tiba-tiba di kamarnya ada angin lah, pokoknya diserang semua dia hari itu. Makanya dia udah gak kuat. Gila ya. Tapi sampai saya pindah sih saya gak pernah lihat anak-anak kecil itu, kecuali jejak-jejaknya aja. Oh, yang tadi banyak itu nggak ngelihat Ibu? Nggak ngelihat, cuman si mboknya aja. Setelah itu semua terjadi nih kita telepon mbok, kita sambil cari-cari kontrakan kan Bang. Di Bandung juga susah waktu itu. Untuk yang cuman periode 6 bulan di mana, seenggaknya kita cari yang 6 bulan apa setahun lah. Terus kita tanya nih Pak RT bisa bantuin nggak? Karena rumah ini nggak bisa nih diperpanjang. Ada info nggak mungkin saudaranya punya rumah yang bisa ini? Oh, coba Bapak depan rumah Ibu. Rumahnya kosong tuh. Nah. Akhirnya dikasih tuh nomor teleponnya. Bapak saya nelpon, boleh. Cuma 6 bulan dikontrak. Seharga 3 juta waktu itu. Selama 6 bulan. Rumahnya kali ini bertingkat nih. Kamarnya ada 4, 2 di bawah, 2 di atas. Saya happy dong. Wah sebentar lagi lepas dari rumah misteri ya kan. Rumah angker lepas gitu. Akhirnya deal. Terus kita selesain rumah yang di situ. Yang awal serah terima kunci sama yang punya lama. Terus kita pindah ke rumah depan. Pindah ke rumah depan ternyata pas saya pikir itu udah lepas dari gangguan setan dan gangguan penampakan, saya salah. Ternyata rumah depan itu pada hari pertama saya datang aja, saya punya lemari, ibu dulu ya punya lemari rotan, isinya piring-piring, gelas gitu. Itu kayak ada gempa Bang. Brrrr, tuh hari pertama pindah. Kita pikir apa ya, gempa gitu. Terus kita keluar rumah gitu kan ya, kita pikir gempa.
tetangga-tetangga pada ngumpul, gempa di mana? Nggak ada gempa. Baru di situ kita paham gitu, ternyata itu lemari rotan gerak sendiri. Dan piring-piring di dalamnya pecah. Tapi ya lagi-lagi udah nggak mau langsung ke situ lah ya, karena kita udah lelah diteror di rumah depan. Hari besokannya Pak Ade saya pulang tuh. Dia nggak cerita apa-apa di rumah situ. Ibu saya sempat nanya, gimana Pak Ade? Rumah ini serem juga nggak? Kok lemari rotannya ngegetar sendiri gitu? Terus dia bilang, udah nggak apa-apa, 6 bulan doang kan. Saya mikir gini, 6 bulan doang kan, 6 bulan juga kalau angker malas juga ya. Iya. Tapi udahlah, orang dia kan bisa lihat kalau dia nggak ngomong apa-apa mungkin nggak ada apa-apa. Positive thinking lagi. Singkat cerita, dari gangguan lemari rotan dan piringnya pecah itu, kita nginep deh tuh malam pertama di rumah itulah. Pak Ade saya pulang tuh, paginya Pak Ade saya pulang. Begitu Pak Ade pulang, bapak saya kan yang nganterin ke stasiun kereta waktu itu. Begitu Pak Ade saya pulang, bapak saya datang. Itu yang namanya burung gereja bang. Jadi struktur rumahnya sama lah kayak struktur rumah yang depan. Cuman bertingkat aja gitu. Tiba-tiba kita lagi makan, di meja makan, terus samping kita emang jendela ngarah ke halaman luar gitu. Itu ada kali 10 burung gereja. Tiba-tiba nabrak aja gitu, bak. Nabrak jendela di samping rumah makan, di samping ruang makan. Terus langsung jatuh, berjatuhan 10-10-nya mati. Wah, semuanya mati? Mati. Dan habis burung gereja itu mati, kita dengar, ingat kan tadi saya punya anjing penjaga kan? Oke. Anjing penjaga saya nyalak tuh. Ngak, guguk gitu. Terus, oh iya si Oci, namanya si Oci. Si Oci kemana ya gitu? Belum dikasih makan gitu kan. Sambil kita sapuin tuh burung gereja. Itu yang namanya anjing penjaga kita cari kemana aja, nggak ada bang, hilang. Emang nggak dikandangin? Nggak, emang dia bebas aja gitu. Udah dilatih soalnya. Iya. Kita cari tuh, kok suaranya kayak deket gitu. Oh masih di dalam komplek nih. Kita jalan keliling komplek itu. Searah dengan suaranya si Oci menyalak gitu ya. Nggak ketemu-ketemu. Tapi suaranya deket gitu. Suaranya deket. Sampai akhirnya kita cari sampai hampir maghrib lah hari itu. Jadi dari pagi tuh kita cari. Itu nggak ketemu. Sampai hampir maghrib kita selesai nyari dia. Besok paginya Pak Ade saya telepon. Baru aja pulang ke Jawa Tengah. Kok anjing udah hilang, dia udah tahu bang. Oh tahu dia. Dia udah tahu karena anjingnya kalian diincar udah. Yang punya, yang nunggu rumah situ nggak suka. Terus udah gitu, wah gimana nih Pak Ade gitu kan ya. Udah tenang aja, insya Allah Pak Ade bantuin dari jauh, kalian akan baik-baik aja. Setelah kejadian itu, kurang lebih sekitar 2,5 bulanan dari situ, bapak saya biasa nih, dinas. Tapi dinasnya deket ke Jakarta. Dinasnya deket ke Jakarta, terus saya pulang malam. Saya pulang malam dari kuliah, terus saya nonton TV tuh. Nah, arah TV, sampingnya TV itu pintu yang mengarah ke halaman luar, ke jendela luar. Dan pintunya tuh tinggi, dan kalau pintu rumah zaman dulu kan kayak ada bolongannya tuh bang, kayak bolongan angin. Iya. Tapi ditutupin kaca yang setengah-setengah gitu. Oh, yang gini ya? Betul. Nah kacanya bening. Cuman itu pintu kusennya sekitar 3 meteran lah, karena rumahnya juga tinggi ya bertingkat. Saya nonton TV nih. Saya lagi nonton TV enak-enak. Itu lampu di belakang itu kayak berkedip-kedip lagi. Beret gitu. Nah, si lampu itu kelihatan tuh dari jendela kaca yang atas itu tadi. Begitu saya lihat ke atas, ada perempuan bang. Ada perempuan cantik sih. Jadi di ukuran si jendela kaca luar itu ngepas gitu di mukanya. Jadi kayak gini nih. Gitu. Rambutnya lurus gitu, mukanya cantik sih, nggak nyeremin gitu. Saya kaget kan, siapa itu? Udah jelas-jelas di rumah sendirian, nggak punya pembantu lagi kan. Terus ayah ibu lagi di Jakarta. Gila, uji nyali itu mas sendirian. Wah, jangan-jangan
ada orang masuk nih gitu. Sempet saya buka pintunya. Saya buka pintunya terus saklarnya saya coba on offin gitu. Oh kali korslet atau kayak gimana, tapi ternyata enggak. Begitu saya tutup lagi pintunya, saya balik lagi kan nonton TV. Udah tuh lagi nonton TV, berkedip lagi lampunya. Terus saya coba lihat dari ekor mata kan, karena saya tadi lihat jelas-jelas itu ada perempuan di situ kan. Saya lihat dari ekor mata, nggak ada perempuannya di situ. Oh aman nih. Terus lampunya luar nyala lagi, pek gitu. Begitu lampunya nyala, itu si perempuan nembus bang. Nembus pintu. Oh. Jadi perempuan tuh nembus pintu. Perempuannya cantik, rambutnya panjang lah segini ya. Terus pakai rok tapi kayak rok payung gitu loh. Warnanya merah di atas lutut. Terus bajunya polo putih gitu. Terus bertelanjang kaki. Tapi untungnya nggak ngincer ke saya. Jadi dia masuk terus langsung naik tangga. Karena pintu luar, terus tangga, terus di sini saya lagi nonton TV gitu. Jadi saya lihat banget dia nembus bang. Masuk, naik tangga, orang langkah kakinya tuh kedengeran bang. Tik, 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 gimana sih orang nyeker naik tangga? Iya. Saya cuma bisa lihat begini doang bang, itu siapa? Nggak ngeh itu setan tuh nggak, kayak kita tuh kayak kesirep gimana sih? Iya, kayak sirup ya. Karena wujud aslinya dia tuh bener-bener utuh gitu kayak orang gitu. Wah di situ, begitu sekitar 5 menitan itu kejadian sekitar jam 7 malam bang, baru. Masih sore ya? Masih sore. Saya telepon deh orang tua saya. Kejadian masih jam 7 malam. Kalian pulang ke Bandung nggak? Kalian harus pulang ke Bandung segera. Hari ini juga. Detik ini juga. Lah kita capek. Kita mau tidur dulu. Kita rencananya pulang ke Bandung itu nanti pas subuh. Saya bilang nggak bisa. Pokoknya detik ini juga sekarang harus datang. Akhirnya alhamdulillah si orang tua saya baik banget. Bawalah si Pak D. Kebetulan si Pak D lagi dinas juga di Jakarta. Pak D yang Jawa Tengah lagi dinas juga di Jakarta. Dibawa Pak D yang nyetir mobilnya. Waktu itu naik mobil mereka. Sampailah sekitar jam 9, jam 10 malam. Itu saya udah nggak berani masuk rumah. Udah di teras aja gemeter gini. Gimana sih bang ngelihat kayak gitu ya kan? Udah gitu nembus. Meskipun dia cuek gitu nggak inin kita, tapi itu serem banget sih. Akhirnya mereka, kenapa kamu, kenapa? Saya cerita, begini. Malam itu akhirnya kita ke hotel lagi, nggak ada yang tinggal di rumah. Nggak kuat bang. Ke hotel cuma sehari untungnya. Ya udahlah sehari kita kuat-kuatin aja gitu. Karena ini udah 2 bulan kita di situ, kan kita cuma 6 bulan. Masa 6 bulan kita nggak bisa menang sih gitu, ngelawan rumah angker kedua ini. Gitu. Itu Pak D saya ditanya masih nggak mau jawab tuh kenapa rumahnya angker juga di situ. Udah tuh. Pak D saya nginep sehari, terus beliau pulanglah ke Jawa Tengah. Nah pada saat beliau pulang ke Jawa Tengah, besok harinya sekitar 2-3 hari dari sana, saya kebetulan kamar di atas ya. Jadi orang tua saya di bawah, kamar saya di atas. Saya lagi siang-siang itu, lagi dengerin musik, sekitar jam 2, jam 3 sore lah habis pulang kuliah. Udah selesai ngantuk tuh, pengen tidur. Begitu tidur, lagi santai pengen merem gitu, udah ngantuk banget. Di sebelah saya dong, ada orang ngorok suaranya kenceng banget. Terus udah gitu, makin saya bangun, makin saya liatin makin kenceng. Akhirnya kabur, turun saya. Udah. Dan akhirnya kejadian di rumah depan di mana saya selalu tidur sama ibu saya kejadian lagi. Kita cuma bisa bilang, ya ampun kok bisa ya dari rumah depan ke depannya lagi kita ngalamin juga lagi kayak gitu. Udah tuh, alhamdulillah sih sejak kejadian itu udah gak pernah ada gangguan lagi. Setelah periode sewa berakhir, 6 bulan itu berakhir, alhamdulillah rumah kita yang kita beli di awal itu sudah selesai dibangun. Udah dengan happy kita pindah lah gitu. Dan dengan harapan kita udah nggak digangguin lagi di rumah baru.
Dan alhamdulillah sampai sekarang rumah itu masih ada dan kita nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu lagi. Jadi udah bebas merdeka dari semuanya. Nah, setelah ibu pindah nih, terus pernah nggak mampir lagi ke rumah itu atau sekedar lihat atau ada kepentingan atau kebutuhan sesuatu gitu Bu, balik lagi ke kontrakan itu tuh? Setelah kita selesai periode sewa dan segala macam, kita sempat ke sana lagi. Pada saat kita berkunjung ke Bandung. Karena penasaran juga gitu sekarang rumahnya seperti apa gitu. Ya paling kalau yang dilihat sekarang rumahnya secara fisik nggak ada yang berubah. Cuman pagernya aja yang berubah jadi pagar tembok. Terus kesan seremnya juga masih ada sih. Dan Pak RT udah nggak di situ lagi. Pak RT udah pindah. Nah, terus pas sempat ibu dapat gangguan selain ketok-ketokan itu ya, yang tangan ternyata itu tulang ya Bu ya. Kan sempat ada suara ngaji gitu Bu. Ini saya penasaran nih Bu, itu terungkap nggak sosok apa tuh Bu yang seperti suara orang ngaji gitu Bu? Sosok yang ngaji kalau menurut penglihatan pade saya itu dia kayak jin muslim. Jin muslim di situ. Jadi sebenarnya tuh kayak mau bantuin kita gitu dari gangguan-gangguan jahat gitu. Nah, terus selama Bu Vivi tinggal nih di rumah kontrakan itu, pernah gak sih Bu kemalingan atau ada orang-orang yang mencurigakan gitu di daerah itu? Karena kan bisa dibilang halamannya luas dan rumahnya pun cukup besar gitu ya Bu ya. Aman aja alhamdulillah, nggak ada ini. Nggak ada, alhamdulillah sih nggak ada cerita kriminal. Tapi orang-orang yang mencoba masuk terus kepo sama di dalamnya ada apa tuh banyak. Ada sekitar 3-4 kasusan. Tapi saya beruntung alhamdulillah karena pada saat kejadian kayak gitu keluarga saya pas lagi kumpul gitu. Pas teman saya lagi dateng kayak gitu. Jadi mereka kayak, loh kok mungkin ya kok informan teman saya bilang nih anak sendirian. Tapi kok ternyata di dalam banyak orang kayak gitu. Jadi nggak jadi kayak gitu. Itu sering banget sih. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bu Vivi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya mungkin setiap tempat, setiap daerah adalah suatu hal yang bikin merinding gitu. Mungkin penghuni asli daerah situ atau penghuni dari mana mampir ke situ yang jahil ya. Jangan lupa 5 waktunya, tetap kuat dan tetap sabar. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.